Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja. Kita ketemu lagi di sini di Pick a Card Reading ya, pilih kartu. Dan aku akan pakai request dari subscriber yang ada di Instagram ya, requestnya. Jadi topik pembahasan kita kali ini akan menggunakan request itu ya. Request yang terpilih untuk menjadi topik pembahasan pilih kartu kali ini adalah: adakah aku di hatinya, mungkinkah ada yang lainnya dia cintai? Jadi kira-kira aku ada tidak di hatinya, dan apakah ada yang lain yang sedang dia cintai saat ini? Nah, oke. Itu yang akan menjadi topik pembahasan kita. Tapi ingat, ini adalah general reading ya. Anggaplah ini fun reading ya. Apapun hasilnya, jangan ditelan mentah-mentah, sikapi ini secara bijaksana dan cerdas. Tentunya tetap harus mencari tahu secara langsung ya. Ini hanya gambaran saja, belum tentu ini juga situasi kalian gitu. Jadi tetap harus cari tahu secara langsung, benar atau tidak seperti itu, dan intuisi kalian pasti bisa membantu gitu kan. Oke, dan ingat, karena ini general reading, jadi energinya kolektif ya. Berusaha menjangkau energi banyak orang, tetapi tentu tidak mungkin semuanya akan terjangkau ya. Jadi kalau tidak cocok atau ini bukan situasi kalian, jangan dipaksakan ini harus cocok, jangan ya. Tidak mungkin akan menampung semua situasi orang di luar sana. Tidak mungkin akan resonate atau cocok dengan semua orang di luar sana ya. Itu aja yang ingin aku sampaikan. Semakin spesifik, semakin mengerucut, tentu semakin sedikit yang akan resonate atau cocok ya. Jadi siapapun yang ingin kalian tanyakan saat ini, silahkan kalian fokus pikirkan orang yang dimaksud. Kemudian kalian dengarkan intuisi kalian. Kira-kira intuisi kalian menuntun kalian memilih grup atau kartu yang mana? Oke, kalau sudah tahu nanti cek di description box. Biasanya aku sediakan timestamp-nya di situ ya. Baik, langsung saja menuju ke pembacaan. Jadi kira-kira bagaimana? Apakah kalian ada di hatinya? Adakah orang lain saat ini di hatinya? Ya, kita lihat, ini hanyalah fun reading, ini adalah general reading. Jangan dipaksakan resonate untuk kalian kalau memang tidak resonate, oke? Ada 3 di sini, grup 1, grup 2, grup 3. Grup 1, grup 2, grup 3. Ya, kalau sudah tahu mau memilih yang mana, langsung ke description box, di situ ada timestamp-nya ya. Kita langsung menuju ke grup 1. Hai, grup 1, buat kalian yang memilih Joker, ini adalah hasil pembacaan kalian ya. Aku akan sebutkan energi yang terlihat di sini. Ini bisa di Sun, Moon, Rising, atau Venus. Ada Aries, ada Aquarius ya. Ada Gemini, ada Virgo, ada Taurus, ada Scorpio, ada Leo. Ya, itu yang aku lihat di sini. Pisces dan Cancer juga ada sih. Sagittarius ya, cukup banyak juga. Oke, grup 1 yang memilih Joker. Kalau pertanyaannya, adakah kalian di hati orang ini? Oke, sebelumnya aku sebutkan dulu ya. Ini bisa vice versa, bisa saja energi kalian yang saya baca, bisa juga ini energi orang yang kalian tanyakan ya. Tetapi saya berusaha spesifik lah ya untuk ukuran general reading ya. Ya, grup 1 yang memilih Joker, pertanyaannya adalah, adakah kalian di hati orang ini, orang yang kalian tanyakan? Iya, ada. Kalian ada di hati orang yang kalian tanyakan. Adakah orang lain yang sedang mereka cintai saat ini? Ini ya. Kalau aku lihat di sini, mungkin saja kalian sedang tidak bersama, hubungan kalian ya buruk ya sebelumnya, sempat buruk lah ya. Dan mungkin antara bersama tapi buruk, atau memang sedang tidak bersama. Kalau aku lihat di sini sih lebih ke sedang tidak bersama ya. Tapi hubungan kalian memang sempat buruk gitu loh ya. Yang aku lihat di sini, kalaupun mereka sempat ya sebelumnya berusaha move on dari kalian dan melihat pilihan yang lain, yang aku lihat di sini belum ada yang bisa menggantikan kalian. Jadi kalau pertanyaannya adakah orang lain di hatinya,
kalian masih jadi juara dan pilihannya sih gitu ya. Kalaupun ada yang menjadi pilihannya, belum ada yang bisa menggantikan kalian gitu. Bukan menjadi pilihannya ya, sorry. Kalaupun ada orang lain atau pilihan lain yang sempat dilihat atau dipertimbangkan ya, aku melihatnya belum ada yang bisa menggantikan kalian. Jadi kalian tetap masih ada di hatinya. Dan dalam konteks ini kalian bisa aku bilang kalian sebenarnya masih satu-satunya sih. Ya, tapi memang dia atau mereka sempat mempertimbangkan yang lain. Kalaupun ada, kalian tetap jadi juaranya. Itulah intinya ya. Itu yang bisa aku sampaikan di sini, oke? Nah, di kartu ini aku melihat kalian sempat punya masalah yang tidak beres-beres gitu ya. Tetapi itu tidak membuat mereka berhenti mencintai kalian, karena mereka itu tetap menginginkan kalian. Ya, kalau kalian belum berada dalam sebuah komitmen pernikahan gitu ya, mereka itu tetap ingin menikahnya sama kalian, tetap ingin berkomitmennya sama kalian, tetap ingin memilih orang yang menjadi pendamping hidupnya, partner hidupnya, yaitu kalian. Tetap ingin memilih kalian lah untuk menjadi partner hidupnya gitu. Meskipun banyak sekali masalah yang kalian temui berdua nih sebelumnya, dan kayaknya masalah itu nggak pernah atau belum menemukan ya penyelesaian saja gitu ya. Nah, buat mereka yang sedang terpisah, kalau aku lihat sih sebenarnya mereka sedang mempertimbangkan ya. Buat kalian yang sedang terpisah ya, aku melihat di sini mereka sedang mempertimbangkan bagaimana kembali sama kalian, bagaimana membuka lembaran baru sama kalian. Mereka ini masih passionate sama kalian, jadi harapannya itu masih besar sama kalian. Memang di sini pergerakannya lama ya, mereka kelihatannya progresnya itu tidak cepat. Jadi kalau kalian berharap mereka kembali pada kalian dalam waktu yang cepat, ya mungkin kalian memang sempat kecewa gitu. Sampai akhirnya kalian berpikir, apakah mereka sudah ada yang lain? Apakah mereka sudah mencintai orang lain? Adakah orang lain di hatinya? Apakah kalian masih ada di hatinya gitu kan? Mungkin sempat bertanya-tanya soal itu. Tetapi sebenarnya mereka itu masih memanifestasikan kalian. Mereka masih berusaha kembali sama kalian. Kalau aku lihat di sini memang pergerakannya lama. Mungkin pergerakan lama ini ya pertama dari karakter mereka. Ya, maksudnya bukan berarti orang ini lemot, bukan, tetapi orang itu macam-macam ya. Mungkin untuk golongan orang yang pride-nya tinggi, apalagi kalau melihat masalah yang ada atau situasi hubungan kalian sebelumnya, nah ya bukan tidak mungkin mereka pergerakannya akan lama, karena mereka harus meruntuhkan pride-nya dulu kan gitu. Dan ya itu butuh proses gitu ya buat orang yang pride-nya tinggi dan cukup keras gitu ya. Apalagi mereka melihat, oh kok masalahnya juga complicated sih gitu ya kan. Akhirnya waktu yang dibutuhkan untuk melunakkan itu agak lama gitu. Jadi ya sama kayak orang masak ya. Tiap bahan masakan untuk memprosesnya kan dibutuhkan waktu yang berbeda ya gitu ya maksudnya. Ya bahan masakan ada yang mungkin masaknya cepat, ada yang masaknya agak lama gitu. Seperti itu, prosesnya agak lama, matangnya lama ya. Balik lagi kembali ke bahannya gitu ya kan. Oke. Jadi itu yang kulihat di sini. Yang bikin lama itu mungkin karena melihat ini ya, Seven of Swords di sini gitu ya. Jadi gimana ya kalau melihat situasinya kok kayaknya susah gitu loh. Apa gue coba move on aja, gue coba cari yang lain kalau memang ini tidak berhasil gitu loh. Mungkin sempat ada pemikiran seperti itu gitu. Tapi waktu yang akhirnya membuat mereka sadar, oh gue masih mau sih sama mereka gitu loh. Gue masih stuck sih sama mereka gitu. Jadi gimana ya caranya gue membuka lembaran baru sama mereka dan mencoba memperbaiki masalah-masalah yang ada sebelumnya gitu. Jadi yang bikin lama mungkin ya ada pertimbangan, kok masalah itu nggak beres-beres ya. Seven of Swords di sini kayaknya kalian menemui masalah yang cukup banyak, pelik, dan kayaknya hubungan itu tidak berhasil gitu loh. Ya itu akhirnya jadi pertimbangan sendiri lah ya. Buat orang yang berpikirnya sangat logis dan rasional, mereka itu akan mikir gitu loh. Pasti mikir gitu. Hubungan itu sudah diusahakan, tapi kayaknya memang tidak berhasil gitu loh. Masa iya sih gue harus stay di situ? Cobalah ya cari yang lain gitu.
Pasti ada lah masa seperti itu buat orang yang cukup rasional gitu. Tapi nanti waktu juga yang akan menjawab apakah iya tetap seperti itu atau mungkin memang bisa mencoba untuk memperbaiki lagi kayak gitu. Kayak gitu ya, karena mereka juga nggak bisa membohongi hatinya gitu, hatinya masih inginnya sama kalian gitu kalau aku lihat di sini ya. Jadi orang ini ini kan baca potensi ya. Kalau aku lihat di sini memang ke arah memanifestasikan kalian ya. Apalagi di sini ada Five of Wands. Masalah kalian itu bisa jadi masalah karakter juga sih. Ya di sini mungkin kalian menemui banyak konflik gitu ya. Dan mereka untuk kembali sama kalian seperti yang aku bilang tadi, mereka harus kayak berkonflik dengan dirinya sendiri gitu loh. Ya, harus itulah menyelesaikan konflik itu dalam pemikirannya gitu ya. Sampai mereka yakin dengan keputusan yang keluar baru mereka jalan ke arah kalian gitu. Oke, itu yang aku lihat di sini. Kemudian ya jadi sudah terjawab lah ya pertanyaannya. Kalian masih ada di hati mereka. Betul, mereka masih sayang sama kalian. Ya, mereka ingin membuka lembaran baru dan memperbaiki apa yang ada sebelumnya. Dan mungkin selama kalian kayak masing-masing ini, kalian kan jadi sama-sama berproses ya. Mereka mungkin berpikir, kayaknya cukup nih proses yang sudah berjalan. Coba ya, apakah bisa gitu ya. Sorry, bukan coba apakah bisa. Gini, mereka ada pemikiran selama kalian terpisah, kalian itu berproses. Mungkin saja kalau kembali lagi akan ada yang baru gitu loh. Ada yang baru, circumstancesnya gitu loh ya. Setelah kalian sama-sama menjernihkan pikiran kayak gitu. Ada pemikiran seperti itu karena mereka sebenarnya masih sangat berharap sama kalian gitu. Jadi mereka berusaha optimis gitu loh. Itu yang gue lihat di sini ya. Jadi masih sayang, kalian masih ada di hati mereka juga. Mereka masih sayang sama kalian ya. Adakah yang lainnya gitu ya? Adakah yang kalimatnya agak membingungkan sih, tapi aku bisa nangkep maksudnya adakah orang lain di hatinya? Apakah mereka sedang mencintai orang lain gitu kan? Kira-kira itu kalau aku terjemahkan dari request-nya. Ya, aku udah tangkep lah intinya ya. Kalau aku lihat di sini sebenarnya yang aku jawab tadi ya, aku hanya mengulang saja. Ini aku buka kartu lagi untuk konfirmasi. Dan hasilnya seperti yang sudah aku ungkapkan tadi gitu ya. Jadi aku ulang saja untuk mempertegas ya. Belum ada yang bisa menggantikan kalian gitu ya. Yang ada mereka mau rekonsiliasi sama kalian. Grup 1 itu yang kuliah di sini. Kalian masih tetap menjadi orang yang membuat mereka bahagia kalian masih menjadi kalian itu tetap menjadi orang yang bisa membuat mereka bahagia di tengah masalah yang kalian hadapi juga dalam hubungan itu gitu ya. Agak gimana ya, walaupun gimana ya, kenapa jadi kayak guru bahasa Indonesia gini, tapi intinya kalian tetap menjadi sumber kebahagiaannya sih. Mereka itu masih merasa bahagia kok sama kalian itu ya, merasakan gitu loh bahwa kalian itu membuat mereka bahagia, bahwa mereka itu maunya sama kalian, sayangnya sama kalian gitu loh. Perasaan itu yang berusaha aku rasakan di sini. Perasaan itu yang aku rasakan di sini ya. Ini bisa jadi mewakili perasaan mereka gitu ya. Yang aku coba lihat di sini sih perasaannya seperti itu gitu loh ya. Meskipun banyak sekali masalah di dalam hubungan kalian kayak gitu. Oke. Jadi bukan berarti benar-benar mereka tidak melirik yang lain. Pernah atau sempat mempertimbangkan kalau aku lihat di sini, tetapi belum bisa menggantikan posisi kalian. Ya, semoga itu menjawab untuk grup 1. Good luck buat kalian. Kalau memang ingin rekonsiliasi, semoga diberikan jalan yang terbaik, ditunjukkan penyelesaian yang terbaik ya. Dan semoga kalau memang hubungan ini baik untuk semua pihak, ya ini bisa disukseskan lah ya, dibantu oleh universe gitu loh ya. Jadi
Kalau memang ini baik untuk semuanya, ya semoga dimudahkan jalannya gitu ya. Amin. Oke, kita ketemu lagi di video lainnya. Dan ya udah gitu aja. Jaga kesehatan. Kok jadi basa-basi gini ya? Oke lah ya. Good luck. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye. Hai grup 2, buat kalian yang memilih Three of Pentacles di sini, aku akan sebutkan energi yang terlihat di sini ya. Ini bisa di Sun, Moon, Rising atau Venus. Di sini kuat banget energi Virgo ya. Kemudian ada Pisces ya, Sagittarius, Scorpio, Libra, Capricorn, Aries, Aquarius juga ada di sini. Gemini, ya itu ya. Sun, Moon, Rising atau Venus. Oke, grup 2. Kalau aku lihat di sini, ini energi third party situation ya. Ada orang yang terjebak di third party situation. Lalu ada yang bertanya, masih adakah aku di hatinya? Gitu kira-kira. Oke. Kalau aku lihat di sini, apakah kalian masih ada di hatinya? Ya, aku melihatnya di sini kalian masih ada di hati mereka. Sebenarnya mereka itu sayang sama kalian, inginnya sama kalian. Bahkan di sini keluar lagi Ten of Pentacles, tapi ini sudah, ya sudah dikocok kartunya gitu ya. Oke, kalau aku lihat di sini, gini, mungkin mereka berusaha, mungkin sebenarnya mereka berusaha untuk tetap kuat gitu ya. Tapi yang aku lihat di sini mereka itu sulit mengenyahkan kalian dari pikirannya ya maksudnya. Itu yang aku lihat di sini ya. Jadi mereka sebenarnya berusaha stabil dan fokus sama hidupnya, tapi mereka selalu merasa gagal dan teringat pada kalian lagi gitu ya. Di sini ada Ten of Pentacles, ada King of Pentacles. Jadi jelas mereka masih punya perasaan yang tidak biasa terhadap kalian. Ya, ini ada perasaan sayang dan di situ kayak nyaman gitu loh sama kalian. Jadi jelas kalian masih ada di hati mereka gitu ya. Tapi ya memang tadi aku udah bilang di sini ada third party situation. Ada yang terjebak di third party situation gitu. Kemudian di sini aku melihat ada orang yang dia itu ya menjalani jadi dia mengalami gitu ya. Oke, aku melihat di sini ada yang kontemplasi ya, mikir apa yang harus gue lakukan gitu, karena dia merasa terjebak di situ, dia merasanya terjebak gitu ya, karena dia merasa mencintai orang lain di sana gitu ya, tapi dia bingung dia harus melakukan apa gitu, dia merasa keadaan ini, perasaannya gitu ya, itu complicated gitu. Dia merasa dia terjebak di situ. Gitu ya, orang kalau sudah berada di third party situation, mereka merasa terjebak memang ya. Ya itu yang aku lihat di sini. Mereka mencintai kalian kalau aku lihat di sini. Kalau seperti yang aku bilang tadi, ini ada situasi third party situation tadi, ada keadaan itu. Aku melihatnya sih sebenarnya perasaan mereka pada kalian itu tadi kan nyaman ya. Entah mereka sudah mengatakan ini atau belum, tapi aku di sini melihat mereka itu sebenarnya ingin kok punya hubungan panjang sama kalian, berakhir bersama kalian kayak gitu. Itu yang kulihat di Ten of Pentacles. Kalaupun nggak harus berbicara soal keluarga gitu ya. Seperti itu. Mereka berusaha sabar ya, mereka seperti tidak melakukan apa-apa, diam di tempat. Hidup mereka pun sebenarnya sedang tidak baik-baik saja. Kalau aku lihat di kartu The Hangman di sini sama Temperance ya, dan The Hermit gitu. Tidak benar-benar dalam keadaan baik-baik saja. Mereka pun bingung dengan keadaan itu, dengan perasaannya, galau banget di Five of Swords di situ. Dan aku bilang tadi, mereka berusaha stabil ya, berusaha bertahan gitu loh, agar hidupnya nggak makin kacau balau. Mereka tetap harus bekerja, menjalani hidupnya seperti biasa gitu loh. Jangan sampai hilang arah karena perasaan dan keadaan inilah ya. Gitu. Jadi memang tidak terlihat
melakukan sesuatu untuk hubungan ini sih. Mereka kelihatan kayak nggak kemana-mana gitu untuk hubungan ini ya. Tapi sebenarnya di situ mereka tuh galau berat dan mereka itu punya pikiran yang banyak gitu loh. Intinya aku melihat di sini pikiran mereka itu sebenarnya dipenuhi oleh perasaan mereka terhadap kalian tentang keadaan ini kayak gitu. Itu menyita banyak ruang di pikirannya gitu loh ya. Kelihatannya kayak nggak kemana-mana. Ya memang sih kayaknya nggak kemana-mana. Tapi pikiran mereka itu kemana-mana kalau aku lihat di sini gitu. Mereka berusaha mencari sesuatu untuk dipegang gitu loh. Jadi kayak orang lagi bingung terus berusaha meraba-raba apa yang bisa dia pegang dan dia coba berpikir apa yang harus dia lakukan gitu. Mungkin berusaha mencari pegangan kali ya. Oke. Ya, cinta itu ya aku tadi udah bilang di sini ada Ace of Cups ya. Mereka itu sulit banget melupakan kalian. Jadi ya kalian itu masih ada di hatinya. Jangan khawatir, itu yang kulihat ya. Mereka ingin kembali, bahkan di situ kan Three of Pentacles ya. Bahkan di bottom of the deck di sini juga ada Three of Pentacles. Jadi mereka ingin rekonsiliasi tapi bingung harus bagaimana gitu loh. Apalagi kalau memang ini third party situation, jadi bingung gitu loh. Kalaupun mereka harus kembali, bagaimana gitu loh. Ya maksudnya mereka bisa memberikan apa gitu. Situasi mereka aja buat mereka itu complicated gitu. Ya, memang gimana ya, orang itu masuk, sorry aku nggak mau, bukan bermaksud judgmental ke kalian atau ke siapapun gitu. Ini cuma sekedar ngomong aja gitu. Orang awalnya tuh iseng-iseng masuk atau melibatkan diri, aku ralat ya, aku ulang ya. Seseorang itu terkadang iseng-iseng melibatkan dirinya gitu ya, memanifestasikan third party situation dalam hidupnya. Jadi dia melibatkan diri ke situ, atau dia berusaha, sama aja sih melibatkan diri atau berusaha memanifestasikan itu ya sama aja kan. Intinya iseng-iseng aja masuk ke third party situation itu gitu. Masuk ke dalam situ dan terlibat third party situation itu gitu. Lalu mereka merasa mereka terjebak di situasi itu. Kadang berawal dari iseng-iseng ya, kemudian merasa terjebak gitu. Kalau udah nyaman memang merasa terjebak akhirnya gitu kan. Ya itu cuma lucu-lucuan aja sih sebenarnya. Cuma sekedar ngomong kayak sorry ya. Di sini aku melihat ya siapapun yang terlibat third party situation di sini, kalau aku lihat sih sebenarnya mereka itu nyaman. Tadi kan aku udah bilang mereka nyamannya itu sama kalian. Di situ ada Ten of Pentacles dan King of Pentacles gitu. The Nine of Pentacles. Mereka nyaman sama kalian, mereka bahagia sama kalian. Six of Pentacles, Three of Pentacles. Ya, keinginannya besar sekali untuk rekonsiliasi sebenarnya, untuk kembali lagi, ketemuan lagi. Karena aku melihatnya di sini kayaknya mereka kangen banget deh sama kalian. Kangen berat. Jadi itu sudah cukup menjawab ya. Kemudian di sini ada Seven of Cups. Aku melihatnya mereka punya banyak pilihan sih sebenarnya. Cuman hatinya itu masih hati, pikiran, matanya itu tertujunya sama kalian. Ya, aku melihatnya ini orang yang sebenarnya punya banyak pilihan di hidupnya kalau aku lihat sih ya. Dalam konteks ini mereka punya banyak pilihan gitu. Tapi ya kalian masih menjadi, kalau aku lihat di sini sih kalian masih menjadi pilihan hatinya gitu ya. Kemudian ke pertanyaan selanjutnya, adakah orang lain di hatinya? Ataukah emang kalimat requestnya agak membingungkan, tetapi maksud dari pertanyaannya adalah, adakah orang lain yang sedang dicintai? Sepertinya gitu deh. Apakah dia sedang mencintai orang lain gitu kan? Adakah aku di hatinya dan apakah dia mencintai orang lain gitu kan? Itu sih sebenarnya yang ingin ditanyakan dalam request itu gitu. Aku sih melihatnya yang dicintai kalian ya. Ingat ini bisa vice versa, tapi ini sepertinya tidak bertepuk sebelah tangan sih ya. Aku melihatnya mungkin kalian bukan satu-satunya orang yang ada
di hidupnya dalam konteks ini ya. Dalam konteks ya ini gitu, ngerti kan maksudnya? Apalagi tadi aku udah bilang third party situation. Mungkin kalian bukan satu-satunya orang di hidupnya, tetapi aku melihatnya mereka itu mencintai kalian. Kalau pertanyaan apakah ada orang lain yang dicintai, aku sih melihatnya cintanya lebih ke arah kalian ya. Jadi ya itu silakan diterjemahkan aja ya. Karena ini juga general reading ya, kita nggak bisa terlalu spesifik ya, dan belum tentu juga semua poinnya akan resonate gitu loh. Belum tentu juga keadaan semua orang benar-benar persis seperti itu gitu. Tapi apakah ada orang lain yang dicintai? Bisa jadi, tetapi aku melihatnya cintanya itu lebih besarnya ke arah kalian, karena mereka itu nyamannya sama kalian. Intinya soul connection ini kuatnya itu sama kalian, itu yang kulihat di sini. Karena di situ aku melihat mungkin saja kalian itu bukan satu-satunya dalam hidupnya gitu. Tapi cintanya sih kuatnya ke grup 2. Itu yang kulihat di sini ya. Oke, semoga itu bisa menjawab untuk grup 2. Good luck buat kalian. Sepertinya mereka sangat rindu nih sama kalian, tapi bingung nih mau bagaimana caranya untuk kembali gitu ya. Kalau kalian sedang terpisah gitu. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan untuk kalian ya, grup 2. Semoga diberikan jalan yang terbaik, ditunjukkan jalan yang terbaik gitu aja ya. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye grup 2. Hai grup 3, buat kalian yang memilih Seven of Swords di situ ya, aku akan sebutkan energi yang terlihat di sini ya. Ini bisa di Sun, Moon, Rising atau Venus. Ada Pisces, ada Aquarius, Taurus, Leo, Scorpio, Aries ya, Libra, ada Virgo juga di sini. Ya, itu yang aku lihat di sini. Sun, Moon, Rising atau Venus ya. Leo sama Taurus tadi udah aku sebutkan. Oke, grup 2, ingat ya, ini adalah general reading. Belum tentu semua poinnya, semua situasi yang dibacakan di sini belum tentu itu adalah semuanya situasi kalian. Bisa saja hanya sebagian, ya bisa juga semuanya gitu ya. Jadi jangan menelan ini mentah-mentah, jangan mengambil ini mentah-mentah, sikapi secara bijaksana ya. Dan tidak ada salahnya untuk mencari tahu juga ya situasinya secara langsung gitu loh ya. Oke, kalau aku lihat di sini sih orang ini bingung ya. Orang ini keadaannya bingung, galau, kayak walaupun di luar kelihatan stabil dan baik-baik saja, tapi di dalamnya itu mereka berantakan banget sebenarnya. Pikirannya, hidupnya, perasaannya itu berantakan banget. Mereka ini benar-benar belum bisa menata dirinya sih. Image yang berusaha ditampilkan saja bahwa mereka itu baik-baik aja. Jadi mereka orang yang mungkin sangat memperhatikan dan menganggap image itu sangat penting gitu ya. Walaupun image yang dibangun itu palsu, tapi tetap penting harus punya image atau tameng. Ya maksudnya nggak peduli walaupun image yang dihadirkan itu bukan keadaan yang sebenarnya, tapi mereka tidak lupa untuk menaruh hal itu di depan gitu loh ya. Jadi penting banget, mereka orang yang sangat mementingkan itu. Seakan-akan mereka harus menunjukkan pada orang lain mereka baik-baik saja, mereka gak ada masalah, hidup mereka sempurna kayak gitu, walaupun di dalam diri mereka itu berantakan. Sebenarnya kalau mereka mau menunjukkan image seperti itu, tidak ada salahnya tentu saja. Tapi lebih baik lagi tentu ya, itu bukan cuma sekedar image yang berusaha dipasang di luar, tetapi berusaha direalisasikan juga di dalam dirinya, pikirannya, hidupnya gitu. Karena aku melihatnya di sini antara yang dia hadirkan dan apa yang ada dalam dirinya itu beda banget gitu loh.
Kalau di luar dia tampak biasa-biasa saja, hidupnya stabil ya, terkendali. Di dalam dirinya aku melihatnya di sini crowded gitu loh. Mereka tuh galau banget, mereka itu kayak benar-benar berantakan gitu. Benar-benar berantakan. Iya sih, kelihatannya kayak gitu, pikirannya juga seperti itu gitu. Jadi ya campur aduk perasaannya tuh, sedih, galau, bingung, sakit hati, terluka. Gimana ya? Itu perasaan yang manusiawi. Cuman bagusnya kalau mereka itu berusaha bangkit juga ya, menata lah ya. Bukan membiarkan itu ya begitu saja ada dalam dirinya. Terus mereka tetap hanya fokus saja pada image yang berusaha dihadirkan gitu. Lama-lama mereka hancur juga kalau kayak gitu. Hidup mereka hancur juga. Lama-lama sebenarnya mereka sendiri yang menghancurkan hidup mereka. Mungkin, maksudnya faktor eksternal, hal-hal yang mengganggu itu ada memang dari luar. Tetapi kalau mereka menyikapinya seperti ini, ya mereka juga terus menghancurkan diri mereka, bukan membantu diri mereka lebih baik gitu loh. Itu yang aku lihat di sini. Jadi ya parah banget nih, berantakan. Ini memang soal cinta, soal perasaan, lalu melebar di keseluruhan hidupnya gitu. Kasian ya sebenarnya. Maksudnya kasian kalau orang hanya fokus pada image, padahal di dalam dirinya itu mereka berantakan banget. Itu mereka menyikapi lukanya nggak tepat sih sebenarnya. Harusnya mereka juga ya oke lah, maksudnya membangun image itu terserah gitu. Tapi jangan biarkan diri mereka di dalam berantakan terus seperti itu gitu. Ini mulai dengan menata pikiran dulu sih kalau menurut aku. Karena kalau pikiran sudah ditata, nanti perasaan hati itu akan mengikuti. Lalu nanti atmosfer dalam dirinya lebih kondusif gitu. Memang semuanya itu berawal dari pikiran, pusatnya di pikiran gitu ya. Iya sih, bahaya ya. Maksudnya bahaya kalau terus kayak gitu loh. Kalau nggak hidupnya sendiri yang nanti hancur, ya dirinya hancur. Atau amit-amit ya, orang itu kan masalah itu bisa kemana-mana. Orang itu kan juga bisa kena penyakit fisik yang awalnya dari mental gitu. Sebelum itu terlambat gitu ya. Kalau aku lihat di sini, iya sih, kayaknya orang ini masih memikirkan kalian, masih punya perasaan sama kalian, tapi mereka itu bingung sama keadaannya gitu. Mereka itu kalau aku lihat di sini kayak gak puas dengan hidupnya, tidak bahagia dengan hidupnya, berharap hidupnya itu berubah gitu loh. Tapi hidup mana bisa sih berubah kalau dia tidak mengambil langkah untuk perubahan itu gitu. Kalau dia tidak mengambil aksi untuk perubahan hidupnya, dia mau berharap hidupnya berubah seperti apa gitu. Kalau hanya termenung dan meratapi gitu kan. Ada waktunya sedih, berkabung, tapi kalau kita mau perubahan ya tentu kita juga gak bisa terus-terusan hanya duduk dan berkabung aja kan gitu. Oke. Ya orang ini mungkin saja masih mengidolakan, ngefans gitu ya. Kayaknya sih ngefans sama kalian loh. Ini dari sudut pandang aku aja. Aku melihatnya di sini orang ini kayak cukup ngefans gitu sama grup 3. Mereka itu kayak mengagumi grup 3. Bisa jadi mereka diam-diam masih suka memperhatikan grup 3, entah dari sosial media atau dari manapun itu gitu. Namanya ngefans, secret admirer. Tapi ini bukan sekedar pengagum rahasia ya. Kalau aku lihat sepertinya mereka tuh sudah punya cerita sama kalian, grup 3 ya. Hubungan kalian gak berhasil dan mereka ya kayak gitu, melanjutkan hidupnya dengan membangun image palsu gitu kan, dan terus membohongi dirinya gitu. Mereka gak sadar caranya yang seperti itu akan terus menghancurkan dirinya sih sebenarnya. Oke. Iya, jadi kalau pertanyaannya apakah kalian masih ada di hati mereka, aku pikir sebenarnya masih ya di sini. Bahkan masih ada yang suka stalking nih kayaknya. Ingat, ini juga bisa vice versa ya. Ya intinya hidupnya ini sedang berantakan gitu. Mereka perlu menata hidupnya dulu lah ya.
Terus mungkin mereka di sini kayak menunggu waktu yang tepat kapan untuk ke arah kalian gitu, atau melakukan langkah atau aksi yang pasti, aksi yang jelas gitu loh, yang konkret gitu ya. Mereka menunggu waktu tapi nggak tahu waktunya kapan, mereka hanya menunggu gitu. Ya gimana ya, menunggu tapi ya mereka harus mempersiapkan juga gitu loh. Ya harus, kalau memang ini ingin direalisasikan ya harus buat target gitu. Kayaknya mereka bisa jadi menunggu mapan ya. Bukan berarti mereka kekurangan juga, cuman mungkin mereka punya ekspektasi lebih. Kali aja dengan hal lebih yang mereka tawarkan, kali aja dengan mereka datang, kali aja kalau mereka datang dengan hal yang lebih lagi gitu ya, itu bisa jadi modal yang cukup penting mungkin buat mereka kalau mau sama grup 3 gitu. Kali aja mereka bisa dipertimbangkan, mungkin bisa jadi kayak gitu pemikirannya gitu ya. Tapi ya sepertinya ada yang berpikir seperti itu. Sepertinya ada yang berpikir begitu di sini kalau aku lihat ya. Ini kalau orang ini terus menyakiti dirinya kayak gini ya, membiarkan dirinya terluka dan tidak melakukan penanganan gitu loh terhadap sakitnya, lukanya gitu kan. Ini kayak bom waktu gitu loh. Ya walaupun nanti bom waktu itu akan mengarahkan mereka untuk melakukan sesuatu. Bisa jadi pendekatan atau sesuatu usaha gitu ya. Cuman apakah masih ada kesempatan di saat itu gitu? Jangan sampai cuma berakhir penyesalan aja gitu. Ya itu yang kulihat di sini. Apakah ada orang lain yang mereka cintai? Aku bingung juga ya mau menjawabnya gimana, karena orang ini kalau aku berusaha channeling sama energinya itu kayak benang kusut. Kayaknya perasaan dan pikirannya kayak begitu, sedang seperti itu ya. Sepertinya begitu kalau ini resonate gitu. Jadi bingung juga, apakah ada orang lain? Nggak, sulit dilihat ya, kurang clear gitu loh pandangannya, karena kusut, benang kusut. Tapi oke lah ya, aku akan coba. Ini ada persamaan dengan grup 2, bisa jadi. Ya bisa jadi ada gitu loh. Cuman mereka itu juga bingung gitu loh. Gimana ya? Karena hati dan pikirannya tuh kayak gak sinkron dia itu, mereka ini. Mungkin ada, tetapi mereka kayak bingung harus melakukan apa, menentukan siapa loh, menentukan langkah apa gitu, bingung. Jadi mungkin karena ada yang lain juga akhirnya membuat mereka makin bingung gitu loh. Mereka merasa terjebak di situ. Tapi ya mereka kayak nggak ngerti juga sih. Ya mungkin ada sih sebenarnya, tapi sepertinya grup 3 ini masih cukup kuat gitu loh buat mereka gitu. Mungkin grup 3 bukanlah satu-satunya gitu, mungkin ya, tapi grup 3 masih jadi favorit, kira-kira begitu. Jadi ya bisa saja ada yang lain gitu kan, tetapi kalau aku lihat di sini sih perasaan kuatnya itu ke grup 3 gitu ya. Mungkin saja mereka sedang berusaha mensukseskan apa yang mereka coba jalin dengan yang lain. Bisa saja. Makanya di sini kayak complicated gitu loh kalau mau melihat. Kalau dilihat tuh kayak benang kusut gitu. Bisa saja seperti itu. Tapi mereka kayak merasa gagal gitu loh. Mungkin gitu ya. Mereka berusaha mensukseskan apa yang mereka jalin sama orang lain. Mereka berusaha membangun image palsu, mereka berusaha menjalani hidup yang mereka tahu itu berpura-pura saja gitu loh. Menjalani hidup dengan tidak jujur gitu, bisa jadi kayak gitu. Dan itu semua menghancurkan mereka sendiri. Jadi di sini complicated memang ya. Ya kira-kira jawabannya itu. Ia masih ada di hatinya. Apakah ada yang lain?
yang dicintai, bisa jadi loh ya, bisa jadi. Sepertinya bukan hanya satu-satunya sih grup 3 di sini gitu. Tapi tetap grup 3 kayaknya masih menjadi idolanya. Karena kalau memang kalian sedang tidak bersama, terus gini deh, sorry. Kalau kalian sedang tidak bersama dan mereka terus memikirkan kalian, kan nggak mungkin juga mereka nggak punya perasaan khusus gitu loh sama kalian, kan kayaknya nggak mungkin ya kalau yang terjadi seperti itu gitu loh ya. Ya aku sih melihatnya di sini mereka kayak mengagumi gitu. Jadi ya bisa dibilang mungkin kalian masih tetap jadi favoritnya gitu ya. Mereka sedih karena mungkin hatinya itu ke arah kalian, kuatnya ke arah kalian, bisa jadi kayak gitu. Bisa jadi begitulah ya, oke? Tapi memang complicated banget ya orang ini. Susah ya. Mereka aja bingung sama perasaannya sendiri jangan-jangan. Gini sih kalau ada yang bisa aku sampaikan, hidup berpura-pura itu memang bukan jawaban ya. Hidup berpura-pura gitu. Berpura-pura dalam menjalani hidup ya itu bukan jawaban gitu. Tapi bukan berarti juga harus meninggalkan apa yang sudah atau berusaha atau sedang dijalin dengan yang lain. Nggak harus juga gitu loh. Tapi intinya tiap pilihan itu kan ada konsekuensi ya. Pilih aja yang konsekuensinya disanggupi gitu loh. Kalau memang sedang menjalin sama yang lain gitu ya, sedang mengupayakan sama yang lain, ya nggak apa-apa, fokus di situ. Selesai sama yang di belakang gitu loh. Fokus di situ. Yang bikin berantakan itu kan dia melakukan kegiatan A tapi pikiran dan hatinya ke B, terus dia nggak berusaha menyelesaikan situasi itu gitu loh. Terus dia bingung sendiri dan menyerah gitu. Jadi ya udah akan kusut aja begitu gitu. Jadi terkesan dia kayak tidak menjalani hidupnya secara jujur ya karena dia sendiri nggak fokus gitu loh. Dia masih menaruh pikiran dan jiwanya, hatinya ke tempat lain. Kalau memang dia serius ingin membenahi hidupnya, oh ya udah, kalau gue memang sudah memutuskan sama yang ini ya sudah, gue akan berusaha sama yang ini. Dan dia juga berusaha untuk meluruskan hatinya, perasaannya dan pikirannya gitu loh. Maksudnya oh ya udah, kalau yang kemarin itu udah nggak berhasil, sudah selesai ya, semoga yang terbaik aja buat dia dan gue akan membangun hidup gue, fokus sama hidup gue yang sekarang kayak gitu kan. Setidaknya ada usaha untuk menata pikiran dan mindset gitu loh di situ. Karena ini itu sebenarnya ada andil besar dari mindsetnya juga gitu. Itu yang membuat orang itu seperti gagal move on. Lalu kayak merasa terpaksa dan hidup dalam kebohongan gitu loh. Oke, jadi terserah mau ke A, B itu terserah gitu ya. Tapi yang penting fokus itu aja sih. Karena kalau nggak fokus dan nggak berusaha untuk fokus, tidak berusaha untuk meluruskan gitu kan, ya dia merasanya akan gagal. Padahal mungkin bisa aja dia itu ya mindsetnya aja yang masih kayak gitu sebenarnya. Mindsetnya aja yang belum diluruskan gitu, belum dibenahi gitu. Seperti itu. Ya dia merasa gagal karena kalau mindsetnya kayak gitu ya, maksudnya berusaha fokusnya membangun image palsu gitu. Ya susah sih. Fokusnya bukan hanya membangun image, tapi fokus juga membenahi apa yang ada di dalam sebenarnya. Oke, jadi apapun pilihannya, mau A, B, ke kanan, ke kiri, semua pilihan itu ada konsekuensinya. Pilih yang sanggup dijalani aja konsekuensinya gitu. Kalau hidup dengan berpura-pura itu emang bukan jawaban gitu ya, tapi bukan berarti melepaskan apa yang sedang dijalani. Bukan berarti seperti itu juga, nggak harus seperti itu. Semua terserah sih. Mau putar balik kayak mau lurus tetap ke depan kayak itu terserah sebenarnya gitu loh. Caranya berusaha hidup dengan jujur itu ya coba luruskan aja gitu. Kalau memang mau menjalani A, fokuskan pikiran, hati, jiwa ya ke A gitu. Jadi kan berusaha jujur di situ gitu loh. Ini sebenarnya menata pikiran sama hatinya aja. Tapi
paling penting itu menata mindset dan pikirannya. Nanti hati dan perasaan itu mengikuti biasanya. Circumstances itu nanti akan mengikuti. Oke, itu aja untuk grup 3. Sorry kalau ini kayaknya complicated, tapi kira-kira begitu. Semoga diberikan pencerahan, semoga ditunjukkan yang terbaik ya. Oke, itu aja sih ya. Good luck buat kalian semua. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye.